Assalamualaikum adik-adik semua. Jumpa lagi dengan channel Belajar Matematika bareng Kak Tri. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Pada video ketiga ini kita masih membahas tentang teorema Pythagoras, yaitu tentang menemukan dan memeriksa triple Pythagoras serta menentukan jenis-jenis segitiga. Oke adik-adik semua, pertama kita akan membahas bagaimana cara menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yuk kita simak penjelasannya. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam tiga bilangan asli. Kita lihat di gambar di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan, maka ditulis menjadi 3,4,5. Contoh lainnya, segitiga siku-siku dengan ukuran panjang masing-masing sisinya 5 satuan, 12 satuan, dan 13 satuan, maka ditulis menjadi 5,12,13. Nah, tiga bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras ini disebut sebagai triple Pythagoras. Jadi X, Y, dan Z disebut sebagai triple Pythagoras apabila X kuadrat tambah Y kuadrat adalah sama dengan Z kuadrat. Contohnya misalkan 3, 4, 5. Ini adalah triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat hasilnya adalah 5 kuadrat. Dari uraian ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa triple Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Misalnya adalah 3, 4, 5 dan 5, 12, 13. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan latihan soal berikut. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Yang A 10, 12, 14, yang B nya 7, 13, 11, dan yang C nya 8, 17, 15. Pertama kita akan periksa tiga bilangan 10, 12, dan 14. 10 kuadrat adalah 100, 12 kuadrat adalah 144, sedangkan 14 kuadrat adalah 196. Maka 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat ternyata hasilnya tidak sama dengan 14 kuadrat. Maka bilangan 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. Berikutnya 7, 13, dan 11. 7 kuadrat adalah 49, sedangkan 11 kuadrat adalah 121, dan 13 kuadrat adalah 169. 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat ternyata tidak sama dengan 13 kuadrat. Jadi 7, 13, dan 11 bukan triple Pythagoras. Terakhir kita periksa 8, 15, dan 17. Kita ketahui 8 kuadrat adalah 64, sedangkan 15 kuadrat adalah 225, dan 17 kuadrat adalah 289. Ternyata 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat adalah sama dengan 17 kuadrat. Jadi bilangan 8, 15, dan 17 adalah triple Pythagoras. Selanjutnya materi yang kedua adalah bagaimana cara menentukan jenis-jenis segitiga dengan teorema Pythagoras. Setelah mempelajari teorema Pythagoras dan kebalikan dari teorema tersebut, apakah teorema Pythagoras bisa berlaku untuk semua jenis segitiga? Pada video sebelumnya, yaitu pada bagian 1, telah dijelaskan bahwasanya teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Lalu bagaimana jika kita diberikan ukuran panjang 3 sisi suatu segitiga namun tidak memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras?
Ayo kita amati. Gambar yang pertama adalah segitiga yang apabila kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, atau C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini adalah segitiga lancip. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah segitiga yang apabila kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Gambar yang ketiga adalah segitiga yang apabila kuadrat sisi terpanjangnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga jenis ini adalah segitiga tumpul. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. Karena C adalah 38, sehingga C kuadrat sama dengan 38 kuadrat, hasilnya 1444. Maka A kuadrat tambah B kuadrat, hasilnya 17 kuadrat tambah 25 kuadrat, sama dengan 289 tambah 625 sama dengan 914. Terlihat di sini C kuadrat hasilnya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat. Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Berarti segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang kedua adalah untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut merupakan segitiga lancip di C, di mana sisi C di hadapan sudut C. Dan jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut merupakan segitiga tumpul di C, dengan C di hadapan sudut C. Apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut merupakan segitiga siku-siku di C. Nah, adik-adik semua, sekian video pembelajaran tentang Pitagoras. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Nantikan video